alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang berbahagia dan menghormati para peserta ibadah ini, Bapak Ibu dan berbahagia, Bapak Ibu Guru beserta pelaksana program dan para undangan sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini selalu memberikan hidayah taufiknya kepada kita sekalian. Allahu Akbar, sehat walafiat tanpa suatu alat apapun. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan yang bermakna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita sendiri secara pribadi, keluarga, teman-teman kita dan masyarakat pada umumnya. Dan mudah-mudahan bagi anggota keluarga kita yang sedang sakit hari ini, mudah-mudahan selalu dimaafkan oleh Allah dan diberikan tetap sembuh. Dan teman kita yang sekarang menjalani isolasi mandiri di Ashtaf 1 Kediri, mari kita tetap menitipkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sabar dan semangat. Dan kepada kita sekalian yang masih diperkenankan ya Allah diberikan sehat tanpa suatu alat apapun, semoga tetap sehat dan tetap bisa berkarya sesuai dengan harapan kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang menghormati, kami atas nama Ketua Penyelenggara dalam hal ini SPKPU dan manajemen mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dengan dalam undang kami ini Lokakarya. Simpulkan menjadi suatu indikator dalam SPM yang terdiri dari 12 indikator, ya, yang diantaranya adalah kesehatan ibu dan anak, ya, KLAKB, kemudian ada ODGJ-nya, ya, kemudian ada TB paru, ya, TTM, DM dan HT, UKS, dan usia lebih dari 60 tahun itu harus terrekrut masuk di dalam ISPK 12 indikator. Sehingga meskipun tahun 2020 itu setelah kami rekap SPM untuk 12 indikatornya ISPK itu ada 91,74 kalau tidak salah, ya. Seharusnya hanya peminatnya 100%, tapi mana mungkin kalau kita mencapai 100% tidak mungkin, ya. Mudah-mudahan dengan adanya analisis ISPK yang dilaksanakan terintegrasi setiap bulan, nantinya endingnya 12 indikator ini nanti akan bisa terrekrut 100% seperti itu. Itu harapannya pemerintah Kabupaten Trenggalek sesuai pada amanah, ya, amanah peraturan Bupati nomor 4 tahun 27 tahun 2015 itu tercatat di situ, ya. Bapak sekalian yang hormati, mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar, dapat kita saling tukar pikiran, saling tukar pengetahuan, saling mengisi, ya, untuk perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas Banjar. Pagi, Bapak Ibu semua, teman-teman Puskesmas Banjar. Hari ini hari yang cerah. Sekarang, baik, kita akan langsung saja mulai acara kita pada pagi hari ini. Acara intinya yaitu analisis ISPK terintegrasi di dalam ini Lokakarya Puskesmas Banjar pada bulan Februari. Acara yang pertama ada dinamika kelompok, ya, dengan bahasan yaitu hasil pelaksanaan ISPK dengan analisisnya, cakupan SPM 12 indikator,
Lalu yang ketiga adalah cakupan PKP bulan Januari. Yang keempat adalah rencana kegiatan bulan Maret. Yang kelima adalah laporan pengelolaan keuangan puskesmas baik dari BLUT maupun POK. Yang pertama yaitu hasil pelaksanaan PISPK dan analisisnya akan disampaikan oleh Pak Pari. Baik. Hasil analisis PISPK dan analisisnya akan disampaikan oleh Pak Pari. Kita kontrak waktu kira-kira berapa menit Pak? Mewakili menyampaikan tentang PISPK yang tadinya saya tidak tahu. Tadi pagi saya mendapat tugas karena Pak Dr. Oscar saat ini sedang cuti dan teman-teman yang ada di Prokes sedang ada kegiatan di Puskesmas Dongko. Nah, untuk itu sebelumnya saya sampaikan mohon maaf apabila nanti saya di dalam menyampaikan banyak kekurangan karena ketidaktahuan saya atau kurang pemahaman dari saya, dan saya akan berusaha untuk menyampaikan semaksimal mungkin ya. Nanti kalau ada apa-apa monggo kita bersama. Baiklah teman-teman sekalian, ini adalah laporan hasil survei intervensi keluarga sehat ya. Mungkin aja langsung ini ilmunya saja, langsung saja Pak. Nah ini soal nggak perlu. Terus ini hasil survei keluarga sehat itu teman-teman dulu waktu petugas KS ya, petugas survei keluarga sehat yang kita kontrak dulu dari 2017 sampai 2019 kalau tidak salah, itu kegiatannya di 5 desa. Oke, nah berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim KS yang berakhir pada tahun 2019, maka didapatkan IKS atau indeks keluarga sehat di wilayah Puskesmas Pahrian itu terdapat yang tidak sehat itu ada 24%, kemudian yang sehat 6%, dan prasehat adalah 70%. Jadi ini adalah hasil akhir validasi yang dilakukan oleh tim setelah melaksanakan kegiatan kegiatan survei yang dilakukan oleh 5 desa. Tentunya kita tahu bahwa untuk kategori tidak sehat itu apabila di dalam penilaian itu didapatkan kurang dari 5%. Kemudian yang prasehat itu 0,5 sampai 0,8 ya. Kemudian yang sehat itu apabila kategorinya mencapai lebih dari 0,8%. Itu Bapak Ibu sekalian. Hasil intervensi tahun 2021. Jadi kemarin itu kita melaksanakan intervensi di tahun 2020. Jadi kegiatan pendataan itu berakhir di 2019. Kemudian di tahun 2020 kita mulai melaksanakan intervensi. Dari data awal dari yang sehat, dari data tadi yang data awal tadi adalah IKS-nya itu 597 ya. Terus setelah yang pertama itu di Puskesmas itu ada 2 macam SPM ini. Yang pertama SPM yang bersumber kepada Pergub nomor 27 tahun 2015. Jadi sehingga Pak Bupati Rikolo Semono jenenge Bupati ini PJ-nya adalah Pak Janjanto tahun 2015. Pergub nomor 27 tahun 2015 itu hubungannya adalah Pajak 2015, 16, 17, 18, 19 dan tahun 2020.
Nah, untuk tahun 2021 gimana SPM-nya nanti? Saya belum tahu ya. Jadi untuk RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2025 kita memang belum tahu. Nah, ada dua. Yang pertama itu dari UKM. Ya. UKM itu terdiri dari indikator standar nilai batas waktu pencapaian. Ya. Pada jenis pelayanan untuk kesehatan masyarakat pada Puskesmas Pandian. Yang nomor satu jenis pelayanan Promkes. Promkes targetnya ya, itu tahun 2020 beliaunya sudah memasang target. Yang pertama penurunan kelompok 12 kali A60 menit ya, itu 100%. Kayaknya kalau dilaksanakan benar 1000% paling. Setiap yang kita laksanakan itu adalah penurunan kelompok. Kemudian yang kedua, pengelola promosi kesehatan ada. Promkes ada. Bahkan dibuka tahun 2021, tahun anggaran 2021 tambah 1 petugas penunjang BOK tahun PNS. Kemudian promosi untuk pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 12 kali 500% bisa ya. Kemudian pelayanan kesehatan lingkungan yang dimotori kecil dan Aulia ya. Itu nilainya pencapaiannya 100%. Lanjut kan? UKP alhamdulillah capaiannya 100%. Ya. Cuman di sini ada waktu penyediaan dokumen rekam medik yang dijadwalkan atau ditargetkan 8 menit paling jadi 3 menit terutama untuk rekam medis. Ya. Jadi sangat cepat sekali. Pasien datang terpotong berarti 3 menit selesai. Ya, berarti lebih dari yang ditargetkan 8 menit. Seandainya pasien di Puskesmas Pandian itu ada 100 per hari, baik itu rawat jalan, rawat inap yang terakses lewat rekam medik, berarti 5 menit kali 100 500 menit. 5 menit itu kalau dibagi 60 menit kira jam 8 jam ya. Nggih, 8 jam kayak pasien 100 gitu. Tapi paling pasien ini 30 40 ya. Nah, apa saya sepi begitu pasiennya 5 pengen 5 berarti selama menit rugi selama menit nyanyi lebihnya 25 menit padahal pekerjaan kita adalah 7,5 jam. Sedangkan rekam medik ya, jam pelayanan adalah jam 7.30 sampai jam 12 ya, kalau hari Senin sampai Kamis. Kemudian Jumat jam 10.30 jam 11 ya, kemudian Sabtu maksimal jam setengah 12 jam pelayanan gitu. Jam pendaftaran gitu, jam pendaftaran pasien. Jadi kalau dipilih dari penyediaan dokumen rekam medik pasien yang tinggi berarti baru kita nganggur. Nah, nganggur bisa mudah-mudah liane. Ambil karena seperti itu karena SK-nya belum terbit seperti itu Pak. Ya, belum kelihatan juga. Oke. Kemudian untuk blood, ya, untuk blood ini memang belum ada belanja, ya, sehingga belum mempengaruhi pengeluaran. Kemudian ada pendapatan kemarin saya sudah koordinasi sama BPP-nya penerimaan masih sekitar 7% dalam bulan Januari 2021. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang saya sampaikan ke penjenengan. Harapan kami dengan adanya pertemuan ini lokal karya ini yang terintegrasi dengan SPK, terutama pada Bapak Ibu petugas desa, permasalahan-permasalahan atau analisis di SPK yang disampaikan di depan tadi oleh Pak Pali, bahwa memang benar-benar tidak lanjuti. Karena permasalahan yang pertama adalah tentang merokok, kemudian tentang anggota JKN, kemudian tentang tadi
hipertensi, ya. Tapi TB kok tidak masuk, oke? TB itu tadi kan masuk yang masalah yang 3 prioritas, oke? TB kan indikator teorinya nggak sama di paku. Makanya itu kalau bisa dimasukkan kan benar-benar. Nah, dengan adanya demikian itu semua mungkin berpengaruh terhadap perilaku, ya, perubahan perilaku. Jika perilaku masyarakat untuk menjadi JKN itu mungkin pengaruh dengan perekonomian mereka. Daftarnya di JKN itu kelas 3, maksimal kelas 3, list untuk label kalau ekonominya rendah, ya kira-kira Perkesmas itu targetnya 100%, pencapaiannya juga dia akan memberikan tadi itu Perkesmas 9%, jiwa 17%, kesehatan gigi mulut 0%, kesehatan tradisional 67%, kesehatan olahraga 0%, kesehatan indera 8%, kesehatan kerja 7%, kesehatan haji atau mantra 100%, kefarmasian 0%. Ini hasil capaian kinerja UKM pengembangan secara kumulatif. UKM pengembangan 61,53%. Ini grafik yang dari depan tadi. Analisa penyebab masalah dan RTL. Ini pelayanan kesehatan gigi dan mulut PAUD dan TK yang mendapat penyuluhan pemeriksaan gigi dan mulut itu kegiatan belum bisa dilaksanakan karena siswa belum bisa masuk sekolah karena pandemi 19. Rencana tindak lanjut menyusun jadwal kegiatan kembali dilaksanakan setelah siswa TK PAUD aktif kembali ke sekolah. Kunjungan ke posyandu terkait kesehatan gigi dan mulut, analisa masalah kegiatan belum bisa dilaksanakan karena posyandu dilakukan dengan janji temu. Rencana tindak lanjut menyusun jadwal kegiatan kembali atau dilaksanakan setelah posyandu kinerja UKM esensial secara keseluruhan tercapai 27,12%. Kalau kita ranking upaya, karena di esensial itu ada 5 upaya pelayanan gizi itu paling tinggi 39,64%. Kemudian upaya keseling 39,02%, upaya kaya KB 30,14%, upaya promosi kesehatan 2,15%, dan untuk upaya P2 5,46%. Itu teman-teman hasil dari UKM esensial di bulan Januari 2021. Next, ini adalah hasil capaian per program, teman-teman. Dari hasil capaian ini, kalau tahun-tahun 2020 kemarin yang menjadi permasalahan itu antara diare, ya, itu pada bulan ini kita mendapatkan 8 pasien, ya. Ini hasil capaian program secara keseluruhan itu untuk pneumonia kemarin kita baru mendapat salah satu pasien untuk pneumonia. Kemudian untuk hasil
Yang lain TB. TB kemarin kita mendapatkan suspek dua pasien yang lumayan. Jadi dari data ini, teman-teman mohon terutama untuk diare, TB, pneumonia tetap untuk kerjasamanya di masing-masing tempat, Pustu, Polides, Polresdes maupun di praktek swasta menyampaikan hasil kinerja upaya kesehatan perseorangan bulan Januari. Bapak Ibu, sebelum saya ke PKP-nya upaya kesehatan perseorangan, ini saya akan menyampaikan evaluasi tentang aplikasi e-link ya. Evaluasi aplikasi e-link ini yang memang baru dimulai dari bulan akhir Desember, yang gencar-gencarnya dikerjakan oleh Bapak Ibu yaitu di bulan Januari. Ini untuk rawat inap. Untuk rawat inap itu pendaftarannya adalah 12, terbitnya adalah 2, dilayani 8, jadi dilayaninya 8, belum dilayani yang sudah dilayani 2, belum dilayani 10. Jadi untuk rawat inap ini banyak sekali yang belum dilayani. Kenapa? Karena rawat inap ternyata itu cuma bisa sampai pendaftarannya untuk di aplikasi ini. Untuk pelayanannya jadi tidak bisa kita layani di aplikasi e-link. Jadi kita harus melayaninya tetap menggunakan aplikasi Piker. Setelah saya tanyakan ke dinas, memang dari kantor BPJS belum memberikan akses pelayanan ke Piker. Jadi BPJS cuma mengasih akses di pendaftarannya saja. Untuk UGD itu pendaftarannya 20, yang terbitting adalah 2, belum dilayani 12, yang sudah dilayani 2 ya. Itu semua udah kita. Ini saya langsung lihat di sini mawon nggih, udah kelihatan soalnya. Untuk poli gigi itu ada 12 pendaftaran, yang terbitting 12 ini semua sudah dilayani semua, yang belum dilayani 0. Untuk pelayanan rawat jalan memang kebanyakan sudah dilayani semua ya, karena ternyata aplikasi e-link ini yang sudah fit, yang sudah sempurna untuk pelayanan rawat jalannya. Padahal selama ini kalau mungkin yang lain deh, kalau sementara ini selama ini dari KIA itu mesti kalau konsul ke pemeriksaan umum masih dengan buku KIA-nya juga dengan rekam mediknya gitu. Makanya saya bingung maksudnya apa untuk e-link itu bisa dibuat 2, dimasukkan ke 2 unit, maksudnya dari KIA bisa, di pemeriksaan umum bisa. Mungkin saya tanggapi kemudian yang saya selaku PJ di pemeriksaan umum. Jadi gini, kemarin itu evaluasi dari Mbak Febri bahwa ada beberapa di e-link yang belum dilayani di pemeriksaan umum, dan setelah dilihat itu karena adanya pemindahan ruangan. Jadi dari awalnya pelayanan di KIA lalu dikonsulkan ke pemeriksaan umum. Nah setelah dilihat dan kan memang saya ada di sana deh, saya ketika nyari e-link itu belum lagi hasil kayaknya aku melayani opo kan, akhirnya seperti itu. Nah mungkin yang bisa dievaluasi yang pertama, kalau menurut ini sepemahaman saya, dan saya kemarin juga tanya di beberapa puskesmas yang lain yang sama-sama menanggung jawab di pemeriksaan umum untuk pasien KIA, kalau keadaannya konsul misalkan seperti yang dikatakan Bu Nurul, pasien hipertensi atau pasien ANC pertama, ya kan ANC pertama harus ketemu dokter.
yang terjadi memang pasien dibawa ke pemeriksaan umum sekalian dengan buku KIA dan lesnya, tapi saya kan balik lagi nih ke KIA. Nah, dari situ itu belum dipindahkan kan Bu, dari pelayanannya kan belum dipindahkan, dari elinnya masih di KIA. Mungkin pemindahkannya kan siang setelah panjenengan atau bidang-bidang yang lain pelayanan. Nah besoknya saya lihat loh, jadi kok metu di bangku, metu di elin saya kan gitu loh. Padahal ini masih ada opo-opo, perasaan seperti itu. Nah akhirnya saya tanya ke beberapa puskesmas, apakah pelayanan KIA itu ada penanggung jawab dokternya di puskesmasnya mereka itu. Jawabnya memang kebanyakan ada. Jadi Bu Bidan itu nggak konsul ke BP, tapi langsung dilayani di KIA, selesai di situ. Nah terus saya tanya, kalau misalnya seperti pasien ANC pertama atau pasien hamil dengan hipertensi, apakah juga dikonsulkan? Terus elinnya itu dipindah ke BP? Enggak Mbak, itu cukup selesai dilayani di KIA saja. Walaupun pelaksanaannya kan dia selalu membawa pasien ke poli umum, tapi dari segi pelayanan elin cukup di KIA saja, tidak perlu dipindahkan ke BP. Itu maksudnya. Pengambilan datanya dari elin sampai dengan saat ini saya belum mengambil laporan, karena ya itu tadi ketika saya meminta register, teman-teman itu pegawai dari saya minta itu register kebetulan dari elin. Alhamdulillah kalau yang di Indonesia sudah beres, tapi kalau yang di Sejari itu kunjungannya bau banget, sangat sedikit ya. Jadi saya sampai saat ini belum mengambil laporan, sedangkan perlu panjenengan ketahui yang namanya elin itu sudah satu data. Jadi nanti dinas kalau mau minta apa-apa kita tuh tidak usah dikejar dengan laporan itu, tinggal ngambil sendiri lewat elin. Jadi kalau saran saya, apabila memang ada kendala, monggo belajar bareng lagi, belajar bersama-sama kembali, karena petugas desa sekarang ditambah lagi dengan kunjungan sehat. Yang ketika sudah tidak ada kan dikembalikan lagi, posyandu dikerjakan oleh petugas desa dan harus entry pada saat itu juga gitu ya, karena elin ya. Jadi yang mohon kesepakatannya bagaimana nanti kalau elin nggak diisi, laporannya gimana gitu. Jadi gini aja, apa mungkin kita kumpul lagi nggak dulu untuk membahas elin, kita kumpulkan beserta teman-teman JND, ini bisa seperti itu. Karena kan JND juga harus ngentri lewat UKBND, UKM menunya, dan belum sama sekali belum tersentuh karena memang belum juga diajarin gitu ya Mbak Bida. Itu yang menarik ya. Itu saja dari saya. Termasuk adalah yang pertama yang disampaikan dari Nurul tadi tentang rawat inap, tentang rawat inap. Jadi karena per tanggal 18 kemarin kita sudah mendapat SK sebagai RSDC, sehingga sejak tanggal 20 kita melakukan ongkos rawat inap seperti itu. Yang ditanyakan adalah apakah TKP nanti kita tidak bisa menghitung bisa. Jadi ternyata RSDC itu tetap kita hitung sebagai poin rawat inap, baik itu PKP-nya, baik itu nanti L-nya. Jadi walaupun RSDC tetap harus memasukkan L-ing. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan mutu itu juga masuk semuanya, termasuk kegiatan audit rawat inap itu juga masuk. Semuanya masuk ke dalam sistem rawat inap. Cuma namanya saja sebagai RSDC seperti itu, oke? Terus kemarin ada kebingungan di Mas Agus tentang hasil laborat yang akan dijadikan klaim, untuk RSDC. Ternyata nanti hasil laboratnya untuk RSDC tetap harus di-L-kan dan nanti keluar outputnya itu sendiri, RSDC sendiri, puskesmas sendiri. Jadi nanti laborat itu keluar dua. Kalau ternyata dia melayani RSDC, berarti klik-klikannya nanti keluar RSDC. Tapi kalau ternyata laborat itu melayani puskesmas sampean, maka yang keluar adalah puskesmas sampean, seperti itu. Khusus untuk rawat inap saja, total nanti klik-klikannya RSDC. Jadi keluarnya RSDC, termasuk apa mbak yang ada klaim yang dari BPJS itu ya, itu juga semuanya klaim-klaimnya RSDC seperti itu, oke? Kemudian semuanya tetap sama, kalau ada tambahan untuk ini kan mbak tidak ada, nanti akan disampaikan Pak Yoto.
bahwa untuk kegiatan UKK, karena kita sekarang ada RSDC-nya, maka harus ditambahkan tim K3 rumah sakit. Jadi ada tim K3 RSDC di mana itu tersendiri dan sistemnya memang lebih banyak, lebih terpadu gitu ya, bukan seperti biasa hanya cetak seperti kita ini enggak, tapi benar-benar dilakukan pemeriksaan seperti K3 rumah sakit. Misalnya apakah memang hampir sama dengan ini keseling ya, apakah penanganan limbah sedang, apakah ada upaya dari petugas untuk melakukan PPI terhadap dirinya sendiri dan PPI terhadap lingkungan seperti itu. Tentang kesehatan kerja itu diutamakan. Jadi ada tambahan K3 untuk rumah sakit. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, tadi saya lihat ada beberapa yang sudah bagus. Yang perlu diperhatikan, hampir semua kegiatan puskesmas itu memang mengacu ke SPM. Dan berarti targetnya 100%. Sehingga 1 bulan targetnya harus lebih dari 8%. Berarti harus mencapai 9% untuk yang